Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Ya, teman-teman, kita kembali ke membuat trading plan untuk call atau emas minggu depan ya. Kita lihat perkembangan minggu ini cukup luar biasa ya. Dimana kita melihat bahwa ini DXY. DXY itu adalah indeks dolar US ya. Terus naik ya. Maka sebetulnya lawannya daripada secara umum ya. Maka lawan daripada indeks dolar salah satunya emas, maka coba lihat ya, adalah terbalik terus turun ya, terutama ya, dalam minggu ini terus menurun. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Oke, teman-teman sudah menyaksikan video tadi, itu adalah merupakan salah satu broker Indonesia yang dengan pengalaman lebih dari 22 tahun, dengan tentu dengan pelayanan yang luar biasa ya, dan memiliki nasabah atau perputaran paling besar untuk broker Indonesia. Dan dalam kesempatan ini dia juga mendapatkan izin dari pemerintah di bawah Departemen Perdagangan untuk menyelenggarakan akun microlot. Jadi artinya di Indonesia sekarang kita sudah bisa membuka akun microlot. Artinya kita bisa melakukan trading dengan 0,01 lot saja ya. Dengan demikian maka kita tidak perlu dana besar untuk melakukan trading. Bagi untuk Anda pemula ya, Anda bisa membuka akun hanya dengan 500.000 saja. Anda sudah bisa membuka akun dan Anda bisa praktekkan ilmu Anda dalam dunia trading atau uji ilmu trading Anda ya tentunya. Oke. Dan ini juga free swap untuk minggu pertama ya. Jadi ini sangat menarik. Kita tidak perlu jauh-jauh buka akun microlot harus keluar negeri yang selama ini ya. Oke, silakan teman-teman bisa membuka akun ini lewat link di bawah deskripsi video ini. Oke. Teman-teman ya, silakan membuka akun microlot ya di Indonesia saja, kantornya jelas ya, udah apa-apa juga ini komunikasinya juga enak karena bahasa Indonesia dan yang jelas dilindungi oleh pemerintah tentunya ya. Kalau ada apa-apa ya tentu pemerintah bisa kita ajuin apa? Ya, kita bisa ajuin untuk perlindungannya. Oke. Jadi silakan ya, linknya ada di bawah deskripsi ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan teman-teman. Ya, kalau kita kembali melihat ini gold, maka kita melihat situasi sekarang memang sebagian mengatakan ini agak anomali. Oleh karena dunia makin memanas, harusnya inflasi makin tinggi, tetapi gold malah turun. Tetapi yang naik justru USD ya. Ada apa? Nah, beberapa faktor misalnya diantaranya adalah seperti kita tahu fundamental dan seperti tindakan The Fed yang terus menaikin suku bunga, termasuk bulan depan September katanya mau naik suku bunga lagi ya. Dan itu tentu akan mempengaruhi kepada gold. Dan bagaimana caranya teman-teman? Untuk lebih jelasnya teman-teman secara detail ya teman-teman. Saya ada buka kelas di tanggal 23 September bulan depan. Khusus trading gold atau emas. Jadi bagi teman-teman yang mau mendalami dalam dunia trading spesial gold ini,
Teman-teman silahkan daftar kelas ini, saya hanya batasin untuk 10 orang saja, dan ini adalah workshop 1 hari penuh dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore di daerah Tangerang ya. Jadi apa yang akan saya ajarkan? Yang saya ajarkan ini komplit ya. Saya akan mengajarkan Anda bagaimana melihat pergerakan fundamental dalam mempengaruhi emas. Kemudian bagaimana kita melihat karakteristik pergerakan harga emas berdasarkan sebagai instrumen safe haven. Kemudian tentu saya juga akan mengajarkan tentang berdasarkan analisis teknikal agar kita bisa mengambil entry yang efisien dan efektif. Kemudian saya juga tentu mengajarkan Anda money management agar tidak call margin, itu yang paling penting. Dan kemudian akan mengajar Anda tentang mindset berpikir dalam dunia trading. Oke teman-teman, daftarkan diri Anda, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita akan melihat range pergerakan untuk minggu besok. Jadi kita akan ambil momentum-momentum mana untuk kita melakukan trading tentunya ya. Range ya, daily range ya, ini daily ya teman-teman. Kalau teman-teman ikutin ya betul-betul kemarin kita garis ini ya, berapa minggu lalu itu ya, sampai sini dia betul turun ya. Oke, kita lihat range-nya bagaimana untuk minggu depan. Ya, ini daily range untuk minggu depan dan kita akan menuju ke H4, teman-teman. Ya, kalau teman-teman nggak salah minggu lalu ya kita taruh itu adalah sell di sini ya, betul-betul sampai ke sini. Oke. Kita melihat, kita zoom in yang lebih dalam. Ya. Oke. Teman-teman, kita akan memulai dari sell dulu ya. Saya akan ganti merah. Sell di 1771.220 boleh ya. Jadi ujungnya kita bulatin. Oh ya teman-teman, nanti nonton video ini sampai tuntas karena nanti setelah ini saya juga mau kenalkan saya punya satu IE atau tools untuk membantu bagi teman-teman yang terutama yang trading berdasarkan supply demand dan juga cara menghitung money management secara tepat dan juga mengatur risk reward ya. Jadi teman-teman bisa saksikan video itu ya secara lengkap, dan nanti saya di belakang ini saya akan tunjukin sedikit setelah ini ya. Oke. Jadi harap tonton ini sampai tuntas teman-teman ya. Kemudian kita batasi risiko tentunya. .122 ya. .1782122. Kemudian kita akan membuat TP1.
1760.810 TP2 kita langsung di sini saja ya. $17.47.500. Oke. Kita lihat jikalau dia ternyata minggu depan ya, dan kita bangun dia tembus di sini. Ketika dia tembus, maka kita akan ganti selnya di sini ya. 17.47.500 tadi, kemudian tentu kita batasin stop loss ya. Di risiko ini penting sekali kita batasin di 1755.855. Tadi sini. Kemudian kita akan membuat TP1 di sini. 1733.590. Kemudian kita akan membuat ya TP2 di sini. $17.17.695 atau 90 boleh ya. Ujungnya boleh kita bulatin. Oke. Ini ada skenario sell ya. Sebaliknya, bagaimana kalau minggu depan ternyata dia terus tembus? Kalau dia terus tembus, maka kita akan menjaga sell di posisi ini. $18.02.960. Kemudian tentu kita batasin stop loss 18.14.007. Target 1 di 1791.915. Kemudian target 2-nya di sini 1777.776. Oke. Ini skenario sell. Sekarang kita akan melihat momentum buy. Jikalau Senin besok dia masih berkisar di sini-sini saja ya, artinya dia tidak tembus ke bawah, maka kita akan melakukan buy di sini. Buy di sini di 1744.440. Tentu kita batasin stop loss. Kenapa kita batasin stop loss? Karena tidak ada yang bisa mengatur market ya. Jadi kita antisipasi jikalau market ternyata tidak sesuai rencana kita, maka kita tidak ya, artinya batasinnya, artinya risiko sudah kita batasin, kita tidak akan bangkrut. Oke. Kita XL di sini. Kemudian TP1. Terus TP2 kita di sini ya. $17.53.16 TP1 $17.53.916 ya. Kemudian ini 17.63.635. Ini adalah TP2. Oke. Kalau ternyata
Dia turun, kita akan jaga buy di sini. Tujuh belas 694, kemudian kita batasin stop loss 17.06 ya. Poin 196, kemudian kita akan membuat TP1 di sini 17.30 940. Kemudian kita TP2-nya ada di sini di 1744.440. Ya. Sebaliknya, kalau ternyata minggu depan dia sanggup menembus ini, maka kita akan shoot ini yang tadi sell kita menjadi buy. Teman-teman kalau bingung, ditonton berulang-ulang ya, ikutin sesuai mana skenario yang terlebih dahulu. 1771.220. Kita akan melakukan buy di sini. Dan tentu video ini ditonton berulang-ulang kalau tidak jelas, karena saya sering mendapat, saya bingung mau buy atau mau sell mana duluan. Ya, lihat mana yang terjadi duluan harga itu ya. Di 1762.311 atau 10 boleh. Oke, kok ini TP, ini XL ya maksudnya ya. Kemudian kita membuat TP pertama di sini di 1781.310. Lalu kita akan membuat TP2 di sini 1795. Dah, ini 008-nya kita 000 aja ya. Kita yang ujung boleh kita bulatkan. Oke, teman-teman, ini adalah trading plan kita untuk minggu depan. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana saya punya IE atau tools untuk melengkapi kita, kalau terutama ya itu khusus kalau kita trading S&D atau supply demand. Videonya seperti apa, saya juga dalam channel ini ada video supply demand dan apa bedanya supply demand dengan support resistance juga ada. Teman-teman silakan kalau sudah subscribe teman-teman bisa cek ya. Dan ini tools yang saya pakai ya, kita lihat saja. Misalnya ini sangat bagus, misalnya teman-teman dia bisa langsung bantu kita kayak begini ya. H4 saya mau munculkan zona-zona supply demand misalnya tuh ya, teman-teman di sini nggak perlu repot, dia langsung munculin supply demand. Ini artinya supply. Nah, ini saya turunin ya. Kalau ini hijau artinya demand zone ya, ketika sampai sini dia bisa ini. Nah, apa maksudnya kuning? Kuning ini artinya supply yang sudah tidak fresh ya, dia sudah kena biasanya ya. Kuning ini adalah supply yang tidak fresh, dia udah kesentuh ya. Nah, jadi kita cari, kalau supply cari yang merah, kalau ini cari biru. Nah, sama dengan di sini ya. Ini artinya supply yang tidak demand yang tidak fresh, yang tua-tua ini. Kemudian saya mau cari yang H1 supply demand, bisa nggak? Supply kan buat sell ya, demand buat buy. Nah, teman-teman lihat. Ini kasih pending biar saya bisa geser ya. Oke, bisa saya klik zona dia langsung muncul otomatis bantu kita. Mana? Oke. Saya klik zona ya. Ya kita bisa sell sini, kita bisa buy sini ya. Ini hampir sentuh. Oke. Nah, kita mau D1, mau M15 bisa ya. Tuh. Oke, nah ini kita bisa sell di sini, ini wilayah-wilayahnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Misalnya saya mau trading ini tinggal otomatis kita tinggal klik sini, otomatis ini lari ke sini ya. Klik di sini. Jadi otomatis ini tuh ya. Dia otomatis lari ke sini. Misalnya oke, saya mau nggak mau transfer, saya mau H1. Nah, sekarang saya mau tradingin yang mana misalnya. Oke, saya yang paling dekat saya mau trading zona ini, saya tinggal klik di sini. Ini otomatis IE-nya lari ke situ.
Nah, sekarang bahkan dia sudah stop lossnya pun dia sudah atur ya, stop lossnya sudah diatur secara tepat. Kemudian saya mau misalnya apa? Saya mau berdasarkan money managementnya ini adalah persentase. Saya mau korbankan stop loss saya, resiko saya 1%, tapi kalau dapat 3%, ya kan? Nah, ini tinggal kalau ini kan sudah diatur nih 1%, 3%. Jadi kalau rugi 1%, tapi kalau saya benar 3% kan risk reward harusnya untung lebih besar daripada resiko kan? Bisnis kan harus begitu. Nah, selanjutnya saya tinggal klik place. Nah, order dia langsung masuk ini karena nggak bisa masuk-masuk karena market ini lagi libur ya. Kalau tidak libur dia langsung bikin pending order di sini. Kemudian misalnya saya mau ubah, saya nggak mau berdasarkan 1%. Ini maksudnya 1% dari modal ya. Tapi saya mau apa? Saya mau berdasarkan dolar misal. Boleh saya ubah dolar. Nah, kalau rugi 10 dolar, tapi kalau untung 30 dolar. Ini 1/3 maksudnya. Sekarang saya nggak mau 1/3, saya mau 1/5 boleh, tinggal diketik 5. Lalu kita klik sembarang tempat di sini. Dia naik kan? Berarti targetnya di sini. Ini kan target profit nih. Jadi kalau saya rugi 10 dolar, kalau saya untung 50 dolar kan? Atau saya nggak mau, saya mau 1/2 biar lebih cepat dapat target. Boleh. Oke, saya tinggal klik di sini. Dia turun lagi kan, targetnya lebih dekat. Saya mau 1/1 boleh nggak? Boleh. Oke. Lebih dekat ya. Jadi ini sangat powerful dan sangat smart ya teman-teman. Nah, teman-teman mau lihat video lebih lengkapnya, teman-teman ada video tentang saya sudah ada di dalam channel ini juga tentang EA Personal Assistant ya, tentang SND. Teman-teman silakan nonton video secara lengkap, dan bagi teman-teman bilang kalau ingin memiliki, teman-teman bisa hubungi kita, tinggal ya tentu mengganti biaya programmernya saja. Oke, teman-teman, ini sangat membantu. Sekiranya ya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan silakan untuk video lengkapnya tonton ya, khusus video EA personal assistant saya di dalam channel ini. Oke, semoga keberuntungan selalu menyertai kita. Salam sukses, salam profit.